Dan itu menjadi PR besar penting bagi kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita sebagai setiap individu itu memiliki kesadaran untuk menghormati wanita, bukan karena saya wanita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Mohon izin saya bicara, Bapak dan Ibu senior semuanya. Saya kalau melihat dari Bapak dan Ibu yang hadir ini, sepertinya saya termasuk yang rombongan yang generasi berikutnya gitu ya. Tapi di tengah-tengah. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu dari anggota Forum Kenegarawan. Terima kasih Profesor Yudi yang sudah mengundang saya, terima kasih sekali. Di semua ini yang tentu saja sangat mengikat hati saya, ada guru saya, Profesor Siti Fadila Supari. Beliau guru saya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan selalu menjadi mentor saya sampai dengan hari ini. Baik, karena waktu tidak banyak, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menurut saya di waktu yang sangat singkat ini saya ingin sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ingin menjawab tantangan dari Profesor Sri Edi Swasona tadi. Kita ini siapa? Kita adalah negarawan. Negarawan itu siapa? Negarawan itu adalah solution seeker. Negarawan itu adalah orang yang mencarikan solusi bagi negara ini. Ini menurut hemat saya begitu. Jadi saya sangat ingin agar kita semua selalu berpikir tentang bagaimana kita bisa mencarikan solusi-solusi bagi setiap permasalahan yang ada di negara ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya menjelang 78 tahun Indonesia sebagai negara ini berdiri sudah, kita memiliki ancaman, baik itu dari sisi ancaman negara kita maupun ancaman dunia. Itu bukan hanya persoalan negara, tapi persoalan humankind. Jadi ini kita bicara perspektifnya adalah apakah kita sedang membicarakan negara yang harus berlangsung terus sampai kapan kita nggak tahu. Yang saya sebagai generasi muda sangat meragukan apakah negara Indonesia ini kalau dikelola dengan cara seperti ini masih ada yang namanya Indonesia di tahun 2045. Itu persoalan besar sekali. Tetapi yang jauh lebih penting itu adalah persoalan humankind, persoalan keberlangsungan umat manusia. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan yang sangat besar, yang tidak disadari oleh siapapun juga. Kita setiap kali ada forum selalu bicara tentang Indonesia. Seperti apa Indonesia di masa lalu, seperti apa Indonesia di masa sekarang. Kita tidak pernah, jarang sekali saya mendengarkan ada orang yang berbicara tentang bagaimana Indonesia di masa mendatang. Karena Indonesia di masa mendatang itu, backbone-nya itu adalah humankind-nya, manusianya. Sedangkan manusia Indonesia sekarang, nanti di masa mendatang yang akan mewarisi Indonesia itu 70% itu generasi muda setelah saya, anak saya dan cucu saya. Apakah mereka melihat Indonesia sama seperti kita, sama seperti Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Karena mereka selama 30 tahun terakhir melalui pendidikan di TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu sudah didoktrin bahwa negara itu sudah tidak penting.
negara itu sudah tidak penting. Kedua, agama itu sudah tidak lagi penting. Ketiga, keluarga itu sudah tidak lagi penting. Untuk apa ada keluarga? Karena anak bisa dilahirkan di luar keluarga. Itu yang mereka sudah menjadi, sebagian dari mereka itu sudah menjadi nilai-nilai yang sudah mereka anut sekarang. Saya punya 3 anak remaja dan setiap hari saya diskusi dengan mereka. Mereka katakan bahwa kami yang mahasiswa yang SMA, mereka tidak ada sedikit pun kami bicara tentang Indonesia. Apa yang mereka pikirkan tentang kehidupan, bagaimana kami akan sukses menjadi seorang manusia. Dan itu yang menjadi PR besar yang selalu saya pikirkan. Ancaman berikutnya adalah wanita. Karena wanita itu adalah sendi kehidupan as a humankind. Dan wanita ini saat ini menjadi ancaman besar untuk didecline sebagai sebuah bentuk kemanusiaan. Dengan apa? LGBT. Apa yang disasar oleh LGBT? Wanita, keberadaan wanita. Wanita digantikan dengan wanita jadi-jadian. Mungkin di Indonesia belum marak operasi transgender, tapi di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Australia, marak luar biasa. Yang keempat adalah anak. Yang keempat ancaman adalah anak. Karena anak itu sudah tidak lagi diperlukan. Anak-anak sekarang kalau ditanya mereka pengen punya anak, sebagian menjawab gak terfikir untuk punya anak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa anak tidak perlu dilahirkan dari sebuah keluarga. Anak tidak perlu dilahirkan dari rahim perempuan. Karena anak nanti 5 tahun, 10 tahun lagi akan bisa dilahirkan dari computerized. Dan kalau mereka tidak suka dengan anak mereka, dibunuh saja, selesai. Mereka kan seperti itu keadaannya. Sehingga menurut saya saat ini, apa yang akan kita wariskan, nilai-nilai apa yang harus kita wariskan untuk keberlangsungan kita sebagai humankind, as if kita masih ada di negara Indonesia atau kita sudah menjadi satu sebagai sebuah negara yang besar bernama dunia. Kita nggak ngerti di masa mendatang. Tetapi yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana kemanusiaan ini harus tetap dipertahankan di muka bumi ini. Sebelum kemanusiaan ini tidak lagi memiliki kemerdekaannya. Kalau negara, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sudah tidak merdeka lagi. Tidak ada lagi negara sebesar apapun yang Anda ketahui sekarang itu yang memiliki kemerdekaan. 3 tahun terakhir ini kita sudah mendapatkan suatu exercise seluruh dunia, 198 negara, 8 miliar manusia tunduk patuh hanya dengan sebuah kejadian yang sebetulnya itu kejadian yang sangat-sangat manageable. Artinya apa? Kalau kita diberikan exercise dengan suatu kejadian yang sebetulnya begitu receh, ya, begitu kecil, kita begitu mudah ditakut-takuti. Bagaimana dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar? Jadi ini take home message yang ingin saya sampaikan untuk diri saya sendiri, juga kepada Bapak Ibu semua adalah keberlangsungan manusia saat ini menjadi jauh lebih penting untuk kita bicarakan. Bagaimana manusia itu tetap bisa dijaga oleh agama, apapun agama yang dianut. Jangan sampai apapun agama yang dianut itu menjadi kehilangan makna oleh setiap pemeluknya. 2, jangan sampai unit yang paling kokoh yang namanya keluarga itu bisa dihapuskan dari muka bumi ini. Dan itu menjadi PR besar penting bagi kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita sebagai setiap individu itu memiliki kesadaran untuk menghormati wanita. Bukan karena saya wanita, tetapi karena memang wanita itulah yang akan
menjadi suatu pilar dari kehidupan as a humankind. Yang keempat adalah bagaimana kita menjaga keberlangsungan generasi penerus kita. Bagaimana anak-anak kita bisa dididik dengan baik. Bagaimana anak-anak kita bisa sadar bahwa mereka adalah pewaris bumi ini. Ini yang lebih penting dari itu. Baik, sekian karena saya sudah dapat kode, tidak punya waktu banyak untuk bicara. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih punya kesempatan untuk diskusi. Terima kasih banyak. Kita sama-sama berdua ini memang bahwa kita berada di atas dilindungi. Dan terima kasih. Terima kasih. Kemudian semuanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.